Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisnu Dantoro dari kelas MI 3C dengan absen 27 dengan NIM 19317304143. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sistem terdistribusi pertemuan yang keenam dengan tema software agent. Pertama, saya akan menjelaskan tentang software agent, yaitu entitas perangkat lunak yang didedikasikan untuk tujuan tertentu yang memungkinkan user untuk mendelegasikan tugasnya secara mandiri. Selanjutnya, software agent nantinya disebut agent saja. Agent bisa memiliki ide sendiri mengenai bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu atau agenda tersendiri. Agent yang tidak berpindah ke host lain disebut stationary agent. Kemudian kita masuk ke pengertian intelligent agent, yaitu sebuah perangkat lunak yang bekerja tanpa perlu campur tangan langsung dari manusia. Intelligent agent fungsinya adalah untuk melaksanakan suatu tugas dan mengambil langkah atau suatu tindakan tertentu bagi pengguna individu, proses bisnis, atau aplikasi perangkat lunak lainnya. Intelligent agent adalah teknologi yang digunakan untuk menavigasi langkah apa yang harus diambil dalam suatu pekerjaan melalui sejumlah data yang diberikan oleh lingkungan untuk bertindak berdasarkan informasi yang sudah disetting oleh pembuat. Intelligent agent menggunakan sebuah sistem pengetahuan bawaan yang sering disebut built-in atau berbasis pengetahuan yang diperlukan oleh para pengguna untuk menyelesaikan tugas untuk membuat suatu keputusan atau tindakan. Contohnya seperti intelligent agent yang mampu menghapus spam pada Gmail dan memfilter adanya harga termurah pada situs belanja online, tiket pesawat maupun tiket kereta api. Kita hanya perlu sedikit menyetingnya dengan pengerjaannya yang sangat sederhana melalui jaringan internet. Dan saat ini ada banyak intelligent agent yang digunakan di bidang teknologi sistem operasi, juga yang sering kita gunakan sehari-hari pada perangkat lunak handphone. Lalu kita masuk ke syarat intelligent agent. Yang pertama yaitu harus rasional, kemudian mampu menerima atau menangkap pesan yang dikirim oleh lingkungan sehingga agen mampu bertindak dan mengerti langkah apa yang diambil. Ketiga, tindak yang dilakukan oleh agen dengan tepat mengertikan bahwa tugas agen telah sukses. Pengukuran pada performa sistem intelligent agent. Lalu yang terakhir yaitu sistem agen yang sudah teruji rasional. Kemudian kita masuk ke karakteristik agen, yaitu pertama autonomi, yang dapat melakukan tugas secara mandiri dan tidak dipengaruhi secara langsung oleh user, agen lain ataupun oleh lingkungan. Untuk mencapai tujuan dalam melakukan tugasnya secara mandiri, agen harus memiliki kemampuan kontrol terhadap setiap aksi yang mereka perbuat, baik aksi keluar maupun ke dalam. Dan kita masuk ke intelligent reasoning dan learning. Setiap agen harus mempunyai standar minimum untuk bisa dibuat agen, yaitu inteligensi. Dalam konsep inteligensi ada 3 komponen yang harus dimiliki: internal knowledge base, kemampuan reasoning berdasar pada knowledge base yang dimiliki, dan kemampuan learning untuk beradaptasi dalam perubahan lingkungan. Dan kita masuk ke mobility dan stationary. Khusus untuk mobile agent, dia harus memiliki kemampuan yang merupakan karakteristik tertinggi yang dia miliki, yaitu mobilitas. Berkebalikan dari hal tersebut adalah stationary agent. Bagaimanapun juga keduanya tetap harus memiliki kemampuan untuk mengirim pesan dan berkomunikasi dengan agen lain. Dan kita masuk ke delegation, yaitu sesuatu sesuai dengan namanya dan seperti yang sudah kita bahas pada bagian definisi, agen bergerak dalam kerangka menjalankan tugas yang diperintahkan oleh user. Fenomena pendelegasian ini adalah karakteristik utama suatu program disebut agen. Lalu ada reactivity. Karakteristik agen yang lain adalah kemampuan untuk bisa cepat beradaptasi dengan adanya perubahan informasi yang ada dalam suatu lingkungan atau environment. Mungkin ini bisa mencakup agen lain, user, adanya informasi dari luar dan sebagainya. Lalu kita masuk ke proactivity dan goal oriented. Itu sifat proactivity boleh dikata adalah kelanjutan dari sifat reactivity. Agen tidak hanya dituntut bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, tapi juga harus mengambil inisiatif langkah penyelesaian apa yang harus diambil.
Untuk itu, agen harus didesain memiliki tujuan yang jelas dan selalu berorientasi pada tujuan yang diembannya. Dan yang terakhir, communication and coordination capability. Harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan user dan juga agen lain. Masalah komunikasi dengan user adalah masuk ke masalah user interface dan perangkatnya. Sedangkan masalah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan agen lain adalah masalah sentral penelitian multi agen system atau MAS. Bagaimanapun juga harus bisa berkoordinasi dengan agen lain dalam menjalankan tugas. Perlu bahasa standar untuk berkomunikasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.